Tiga informasi penting bagi pensiunan. Yang pertama adalah terkait dengan skema terbaru pembayaran pensiunan PNS, pembayaran gaji pensiunan PNS yang dipangkas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penjelasan Istana dan Sri Mulyani terkait dengan gaji K13 dan THR PNS yang akan cair. Berikut informasi selengkapnya. Dari tiga ini, yang pertama kita sampaikan terlebih dahulu terkait dengan skema baru pembayaran gaji pensiunan yang dipangkas sehingga proses pencairan gaji pensiunan bisa lebih cepat. Bagaimana informasi selengkapnya? Kita ulas dalam video kita yang pertama kali. Nah, Kementerian Keuangan baru saja mengumumkan terkait dengan rencana ke depannya terkait dengan skema pembayaran gaji pensiunan PNS yang prosesnya dipangkas, sehingga tentunya ini akan menyebabkan pembayaran gaji pensiunan PNS bisa lebih cepat. Kalau sebelumnya pembayaran gaji pensiunan PNS dikelola oleh PT Taspen, nah kali ini dengan skema baru Kemenq akan mengambil alih proses pembayaran tersebut sehingga tidak melalui Taspen lagi. Tentu langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi anggaran serta memperbaiki kualitas layanan kepada para peserta, khususnya pensiunan. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenq, Astera Primanto Bakti, menjelaskan bahwa kebijakan ini atau perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien. Jadi, sisi data dan verifikasi ini masih akan terus dilakukan Taspen, termasuk layanannya. Kemudian, pembayaran ini kami yang lakukan. Jadi, kami bayar lewat mitra. Mitranya membayarkan kepada yang tadi disampaikan Pak Misbahun. Jadi, sebelumnya gini ya. Sebelumnya Taspen yang memproses untuk pembayaran ini kemudian disalurkan ke bank-bank mitra. Nah, kali ini yang memproses pembayaran adalah langsung Kemenq, tetapi yang tetap bekerjasama dengan mitra-mitra seperti Taspen, kemudian kantor pos atau bank-bank lainnya. Jadi yang dulu yang mengelola pembayaran itu adalah Taspen, sekarang langsung Kemenq. Taspen hanya memproses verifikasi data, kemudian mengecekkan data dan sebagainya, gitu ya. Nah, sebelumnya proses pembayaran ini ada 4 tahapan yang cukup panjang. Nah, inilah yang dipangkas. PT Taspen dan PT Asabri melakukan verifikasi bulanan data penerima pensiun yang kemudian diteruskan ke DJPB untuk pengecekan administratif. Setelah semua persyaratan terpenuhi, DJPB melakukan pembayaran ke Taspen dan Asabri, lalu menyalurkan dana ke rekening penerima melalui bank atau PT Pos. Ya. Jadi DJPB melakukan pembayaran ke Taspen dan Asabri, kemudian Taspen dan Asabri menyalurkan dana itu ke rekening penerima melalui bank atau PT Pos. Jadi transit dulu nih dananya ke Taspen. Nah, dalam skema baru ini, DJPB akan langsung melakukan verifikasi dan validasi data. Setelah itu, pembayaran gaji pensiunan akan disalurkan melalui mitra perbankan atau PT Pos. Jadi dananya ini tidak transit lagi di PT Taspen. Jadi kalau sebelumnya dari DJPB masuk ke Taspen dulu, dari Taspen langsung ke kantor mitra bayar ya. Kalau sekarang tidak, dari DJPB itu langsung ke kantor mitra bayar dan langsung ke rekening Bapak Ibu. Jadi tidak lewat Taspen lagi. Jadi Taspen ini hanya nanti untuk pencocokan data, sinkronisasi data dan sebagainya. Layanan-layanan masih seperti biasa. Jadi PT Taspen tetap berperan dalam proses mirroring data pensiunan untuk memastikan keakuratan informasi. Rangkaian proses dalam skema baru ini meliputi beberapa langkah penting, ada 4 langkah pentingnya. Yang pertama, mirroring data. Kemenq bersama PT Taspen melakukan pencocokan data pensiunan atau sinkronisasi. Kemudian yang kedua, pengecekan administratif. Kemenq memverifikasi kelengkapan dan keabsahan data pensiunan.
Ketiga, penerbitan SP2D. Setelah data terverifikasi, Kemenkeu mengeluarkan surat perintah pencairan dana SP2D kepada mitra. Kemudian keempat, pembayaran gaji mitra seperti bank atau PT Pos kemudian menyalurkan dana langsung ke rekening pensiunan PNS. Tentunya perubahan ini diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pembayaran. Dengan efisiensi anggaran yang lebih baik, Kemenkeu berkomitmen memberikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada para pensiunan PNS. Selain itu, proses ini juga diharapkan mengurangi potensi kesalahan administrasi dan memperkuat pengelolaan keuangan negara. Rencana ini menjadi bagian dari langkah strategis Kemenkeu untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih terintegrasi. Dengan sistem pembayaran yang lebih ringkas dan efisien, diharapkan para pensiunan PNS dapat menerima hak mereka tepat waktu tanpa kendala administratif yang berlarut-larut. Kemenkeu memastikan bahwa meskipun PT Taspen tidak lagi bertanggung jawab langsung atas pembayaran, peran mereka dalam verifikasi data tetap penting untuk menjaga akurasi informasi. Perubahan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh aparatur negara, termasuk para pensiunan yang telah berjasa. Lanjut kita masuk ke informasi kedua terkait dengan penjelasan Istana dan Sri Mulyani yang kompak terkait dengan gaji K13 dan THR yang bakal segera cair. Istana dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kompak mengatakan bahwa gaji K13 dan THR para ASN akan dibayarkan. Mulanya, sinyal kalau gaji K13 dan THR akan cair disampaikan oleh Sri Mulyani di Jakarta pada Kamis 6 Februari 2025. Meski tak mengungkap soal rincian besarannya, ia tetap menyebut persiapan gaji K13 dan 14 tetap berlanjut. Ia meminta publik menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji K13 dan 14 bagi ASN. Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. Gaji K13 dan 14 PNS akan tetap cair, insya Allah, ujar Sri Mulyani. Sementara itu, dari pihak Istana juga mengamini pernyataan dari Sri Mulyani. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kembali menyinggung soal pernyataan Menkeu sehari sebelumnya. Hasan menyebut gaji K13 dan THR para ASN akan dibayarkan. Gaji K13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri itu. Dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu, ujar Hasan di Gedung Kornas Jakarta pada Jumat 7 Februari 2025. Menurut dia, efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak termasuk belanja pegawai. Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan, dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisiensikan, imbuh dia. Itu ya. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 hingga saat ini, Menteri Keuangan masih sibuk terkait dengan hal lain, yang mana baru-baru ini Sri Mulyani beri insentif PPh 21 DTP dengan gaji maksimal 10 juta. Kemudian anggaran kementerian lembaga yang dipangkas, Bahlil silahkan tanya Sri Mulyani katanya ya. Kemudian Sri Mulyani juga mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan aturan terbaru PPN ya. Dan tetapi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini belum dibahas oleh Sri Mulyani. Maksudnya Sri Mulyani belum mengeluarkan regulasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Mungkin masih dalam pembahasan ya. Tetapi untuk aturan masih belum terbit hingga sekarang. Apabila ada informasi terbaru nanti kita akan perbarui lagi. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbarunya.